Singapura menempati posisi kedua di dunia dalam hal jumlah kartu pembayaran termasuk kartu kredit dan kartu debit yang datanya dicuri dan diperjualbelikan di dark web. Temuan ini diungkap dalam laporan tahunan Perusahaan Keamanan Siber Grup IB, yang dirilis awal November 2025. Seperti dilaporkan The Straits Times, 7 November 2025, temuan tersebut mengindikasikan ancaman serius terhadap keamanan data keuangan di negara kota dengan tingkat digitalisasi tertinggi di Asia Tenggara itu. Menurut David Sajoto, Direktur Teknologi Grup IB, antara tahun 2023 hingga 2024, terdapat sekitar 1,7 juta data kartu pembayaran dari Singapura yang berhasil dibobol oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dari jumlah tersebut, sekitar 28.000 kartu diantaranya telah dimonetisasi atau dijual aktif di pasar gelap digital, lengkap dengan informasi sensitif seperti nomor kartu, tanggal kedaluarsa, nama pemegang, hingga kode keamanan, CVV. Malware canggih jadi biang kebocoran. Sajoto menegaskan bahwa kebocoran besar-besaran ini tidak disebabkan oleh serangan phishing, yakni upaya menipu pengguna agar memberikan data pribadi melalui tautan palsu, melainkan oleh penggunaan malware canggih yang disebut infostealers atau pencuri informasi. Malware jenis ini dirancang secara spesifik untuk menginfeksi komputer pribadi maupun laptop, jelas Sajoto. Begitu sistem terinfeksi, malware akan mengumpulkan data penting yang tersimpan di peramban, browser, termasuk kredensial login, kata sandi, dan informasi kartu pembayaran yang disimpan untuk memudahkan transaksi. Ia menambahkan bahwa banyak pengguna secara tidak sadar menyimpan detail kartu pembayaran di browser agar proses pembayaran daring menjadi lebih cepat. Namun, praktik ini justru membuka celah besar bagi peretas untuk mencuri data secara massal. Singapura jadi target karena tingkat digitalisasi tinggi. Menurut Sajoto, posisi Singapura sebagai target serangan siber bukanlah karena lemahnya sistem keamanan digital nasional, tetapi justru karena ekonomi Singapura yang sangat digital dan matang. Fakta bahwa Singapura berada di peringkat kedua secara global bukanlah karena keamanan sibernya lemah, ujarnya. Sebaliknya, karena Singapura adalah salah satu ekonomi paling digital di dunia dengan volume transaksi daring yang sangat besar. Dengan tingkat penetrasi internet hampir 100%, serta masyarakat yang sangat mengandalkan transaksi digital untuk kegiatan sehari-hari, Singapura menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber yang mencari keuntungan finansial cepat dari data bernilai tinggi. Peretas menargetkan wilayah dengan potensi keuntungan besar. Dalam konteks ini, data finansial warga Singapura sangat berharga di pasar gelap, tambah Sajoto. Risiko bagi konsumen dan ekonomi digital. Data yang bocor di pasar gelap biasanya dijual dalam paket dengan harga bervariasi, tergantung kelengkapan informasi yang disertakan. Paket data yang mencakup nama lengkap, nomor kartu, CVV, alamat, dan email dapat dijual lebih mahal karena berpotensi langsung digunakan untuk transaksi penipuan, fraud. Para ahli memperingatkan bahwa kebocoran semacam ini dapat berdampak luas, mulai dari kerugian finansial individu hingga terganggunya kepercayaan publik terhadap ekosistem pembayaran digital. Ketika kepercayaan konsumen terhadap keamanan transaksi digital menurun, dampaknya bisa meluas pada sektor e-commerce dan keuangan digital, ujar Sajoto. Selain itu, pelaku bisnis dan lembaga keuangan harus menanggung biaya tambahan untuk memperkuat sistem keamanan, mengganti kartu nasabah, dan melakukan audit keamanan siber. Saran untuk pengguna, jangan simpan kartu di browser. Sebagai langkah mitigasi, Grup IB menyarankan masyarakat untuk tidak menyimpan informasi kartu pembayaran langsung di browser internet. Meskipun fitur penyimpanan otomatis tampak praktis, data tersebut rentan diakses oleh malware jika perangkat pengguna terinfeksi. Pengguna juga disarankan untuk menginstal perangkat lunak anti-malware yang terpercaya dan memperbaruinya secara rutin. Melakukan pemindaian sistem secara berkala untuk mendeteksi potensi infeksi. Mengaktifkan autentikasi 2 faktor, 2FA, untuk akun-akun penting. Memantau transaksi kartu secara aktif, dan segera melapor ke bank jika ditemukan aktivitas mencurigakan. Langkah pencegahan sederhana bisa sangat efektif, kata Sajoto. Serangan malware biasanya memanfaatkan kelalaian pengguna. Jadi, kesadaran keamanan digital menjadi pertahanan pertama. Fenomena global. Temuan Grup IB menunjukkan bahwa kebocoran data kartu pembayaran bukan hanya masalah Singapura, tetapi fenomena global yang terus meningkat seiring meningkatnya digitalisasi layanan keuangan. Di seluruh dunia, jutaan data kartu bocor setiap tahun dan dijual di dark web dengan harga yang bervariasi. Beberapa pasar gelap bahkan secara terbuka menampilkan statistik negara asal kartu, metode pembayaran yang digunakan, dan reputasi penjual data. Menurut laporan yang sama, selain Singapura, negara lain yang masuk dalam 5 besar jumlah kartu pembayaran yang bocor adalah Amerika Serikat, India, Australia, dan Inggris.
Kecenderungan meningkatnya serangan info stealer menunjukkan bahwa penjahat siber kini lebih fokus pada pencurian data pribadi yang langsung menghasilkan uang, dibanding serangan berskala besar yang membutuhkan waktu lama. Komitmen penguatan keamanan siber. Pemerintah Singapura selama ini dikenal memiliki regulasi ketat dalam perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Lembaga seperti Cyber Security Agency of Singapore, CSA, terus memperbarui pedoman bagi sektor perbankan, perusahaan teknologi finansial, fintech, dan penyedia layanan daring untuk meningkatkan pertahanan terhadap serangan siber. Meski begitu, laporan terbaru Grup IB menjadi pengingat bahwa ancaman siber tidak bisa dihapus sepenuhnya, terutama di tengah pesatnya adopsi teknologi digital. Tidak ada sistem yang sepenuhnya aman, kata Sajoto. Namun, dengan kombinasi antara kebijakan yang kuat, edukasi pengguna, dan teknologi perlindungan yang mutakhir, risiko bisa ditekan seminimal mungkin.